Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo prakonco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman pribadi saya selama menjadi seorang pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ceritanya kali ini saya akan membahas pertanyaan dari beberapa teman-teman. Ya, bunyinya begini, Mas, semisal kita masuk awal di kejaksaan itu formasinya pengawal tahanan, apakah seterusnya sampai pensiun di kejaksaan akan menjadi seorang pengawal tahanan? Nah, di sini saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman tersebut didasari pengalaman saya pribadi dan juga peraturan yang sudah saya baca, yaitu adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 049 tanggal 29 Desember tahun 2011 tentang pembinaan karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di sini perlu saya tekankan, saya di sini bukan seorang yang menduduki jabatan atau pegawai di bagian kepegawaian ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan setelah saya membaca peraturan tersebut. Nah, jadi pada intinya sebenarnya mau pindah jabatan atau tidak itu tergantung dari teman-teman sendiri ya, mau atau tidak untuk pindah jabatan, dan juga kemampuan teman-teman juga dipertimbangkan untuk perpindahan jabatan tersebut. Tentunya juga ada persyaratan lainnya seperti kebutuhan kantor dan juga pertimbangan dari pimpinan. Nah, di sini kita berbicara pindah jabatan tetapi tetap dalam kategori jabatan fungsional umum ya. Jadi kategori jabatan fungsional umum ya di kejaksaan ada banyak sekali, kayak pengawal tahanan, terus pengemudi pengawal tahanan, terus pengelola keuangan, terus pengelola tata naskah. Nah, itu beberapa kategori fungsional umum di kejaksaan. Nah, kan tadi pengawal tahanan itu juga termasuk dalam kategori fungsional umum ya, tapi beberapa orang kan menganggapnya itu banyak kerja di lapangan ya, sedangkan keinginan pribadi teman-teman mungkin mau kerja di kantor sebagai mengurus administrasi di kantor ya. Jadi jika teman-teman menginginkan jabatan yang lebih ke administrasi tersebut, bisa saja asal teman-teman dianggap mampu oleh pimpinan di kantor teman-teman bertugas. Ini sebagai contoh ya, contoh pengalaman saya pribadi. Nah, jadi ceritanya saat rekrutan awal PNS dulu, formasi saya itu adalah seorang penyiap barang bukti. Tapi setelah saya melaksanakan tugas di tempat kerja, itu pimpinan memerintahkan saya untuk menjadi seorang pengawal tahanan selama 1 tahun lebih ya. Nah, setelah itu pimpinan kembali memberikan amanah atau posisi atau jabatan baru kepada saya, yaitu menjadi seorang bendahara penerima. Di saat itu mungkin pimpinan melihat, oh ternyata kemampuan saya ini lebih cocok di bagian administrasi, khususnya di keuangan. Maka pimpinan mencoba ya, dalam tanda kutip ini mungkin mencoba saya di bagian keuangan sebagai bendahara. Nah, singkat cerita, setelah beberapa bulan, karena mungkin saya dianggap mampu dan cakap untuk menjadi seorang bendahara, lantas pimpinan langsung membuat usulan ke kantor pusat untuk perpindahan jabatan saya dari formasi awal tadi penyiap barang bukti menjadi jabatan bendahara. Nah, kenapa harus usulan ke kantor pusat? Karena perpindahan jabatan yang diakui itu adalah surat keputusan dari kantor pusat. Walaupun tadi saya sudah dibuatkan surat perintah oleh pimpinan kantor, itu tidak diakui untuk ini nih ya, peningkatan kelas jabatan ya. Jadi semisal saya SK atau posisi saya di kantor pusat itu masih seorang penyiap barang bukti. Nah, sementara di kantor saya diperintahkan pimpinan melalui surat perintah untuk menjadi bendahara. Nah, di sini maka yang
saya akan tetap mendapatkan tunjangan penyiap barang bukti karena SK saya dari pusat itu masih seorang penyiap barang bukti. Nah, itu fungsinya pimpinan mengusulkan saya untuk menduduki jabatan sebagai bendahara. Pengalaman kedua saya pindah jabatan itu ketika saya pindah dari kantor saya yang lama, mutasi lah, kali ini mutasi. Jadi mutasi, saya dapat mutasi itu yang pertama tadi kan berarti jabatan saya udah seorang bendahara ya, terus saya dipindahkan ke kantor yang baru itu, mutasi tersebut juga memindahkan jabatan saya. Jadi di kantor yang baru saya adalah seorang pengelola keuangan. Nah, jadi itu jawaban dari ketika teman-teman mau pindah jabatan menjadi jabatan administrasi, mungkin yang teman-teman harapkan itu lebih sering di kantor, maka tunjukkan kemampuan teman-teman kepada pimpinan bahwa kita akan mampu mengemban tugas-tugas yang ada dalam jabatan tersebut. Nah, itu salah satu cara untuk kita pindah jabatan ke jabatan yang baru. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.